Torres. Dialog yang akan dipandu langsung oleh Bapak Kapolri sama tokoh-tokoh masyarakat. Sejelek-jeleknya anggota, tolong laporkan. Keempat lagi semuanya terpaksa kita hentikan. Saudara-saudara, saya mohon bantuannya, tolong dihimbau kembali. Babin, Babin, kalau bisa Saya lihat cenderung di masyarakat bahwa disiplin terus. Siapa yang apa tuh misalnya? Karena banyak dari berbagai wilayah tuh yang datang di pesisir kita punya di sana tuh. Makanya saya kasih tahu kami punya orang-orang yang kalau seandainya kalian jadi pelakunya, maksudnya ya tolong untuk sementara tidak boleh lah, karena bagaimanapun ada Yayasan Tanah Nuai yang coba membentuk kelompok untuk budidaya gurita. Berarti soal orangnya Bapak tidak tahu, tapi yang terjadi itu di wilayah Di wilayah perairan Marongga. Kejadian itu sudah berapa lama Pak? Ya, baru-baru sekitar yang lebih heboh-hebohnya sekitar 1-2 bulan, 3 bulan begitulah. Tapi sekitar ada pedalaman antara Numba Basa, Pulau Ende, terus di perairan wilayah Marongga itu ke dalam sana gitu. Apakah itu kejadian itu berulang terus atau bagaimana? Atau hanya sekali saja? Sekali-sekali ya, sekali. Tidak setiap hari tidak. Upaya Bapak untuk mencegah itu sebagai kepala wilayah di situ seperti apa? Ya, kemarin kita sudah bentuk kelompok, walaupun masih persiapan. Bentuk kelompok nelayan. Nah, kelompok nelayan ini saya coba mengajak mereka untuk buat proposal segala macam untuk minta bantuan fasilitas alat tangkap segala macam itu untuk menekan mereka supaya jangan terjadi yang seperti itu tadi. Selain itu Bapak koordinasi dengan pihak Polsek Nangapanda? Iya, pihak Polsek Nangapanda ada 1-2 minggu lalu ada turun ke Polsek ke Marongga, ya, semacam ada pembinaan lah, dengan sosialisasi dengan masyarakat untuk menyampaikan bahwa tindakan itu tindakan kriminal gitu. Siapapun yang baik yang menyiapkan tempatnya atau yang menggunakan alatnya, ataukah mungkin siapa yang mendengar lalu tidak kasih tahu, itu berdampak pada hukum juga nanti. Nama saya Michael Pua, penjabat Kepala Desa Persiapan Marongga. Terima kasih Bapak. Kalau untuk masalah kasus pengeboman ikan, itu memang ada 2 strategi yang bisa kita tempuh. Yang pertama yang preemptif sama represif. Cuman memang kita masih upayakan untuk upaya preemptifnya dulu seperti apa. Preemptifnya seperti apa? Kenapa? Karena jangan sampai mereka melakukan pengeboman ikan ini atas dasar tuntutan ekonomi. Kalau memang ada tuntutan ekonomi, berarti mereka melakukan ini tanpa sadarnya mereka. Kurang edukasi dari aparat. Mereka harus diberikan edukasi bagaimana caranya melakukan penangkapan ikan tanpa merusak biota laut, sehingga proses penangkapan ikan ini sendiri tidak bisa secara legal dan juga bisa secara kontinu. Kalau dilakukan secara pengeboman ikan, berarti tidak ada kelangsungan ekosistem yang berjalan, sehingga malah mengakibatkan susahnya mencari ikan di kemudian hari. Itu yang harus dilakukan edukasi. Tetapi selain daripada itu, kita juga melakukan tindakan represif. Apabila orang yang melakukan pengeboman ikan itu bisa dikenakan undang-undang darurat. Itu ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Nah, tapi kedua cara ini harus dilakukan secara serentak, baik secara preemptif maupun secara represif. Tapi harapan saya sebelum kita lakukan tindakan secara represif, harapan saya semua stakeholders yang ada, TNI, Polri, dan juga pemerintah bersama masyarakat, kita bahu-membahu merubah pola pikir dari cara penangkapan ikan yang secara pengeboman ikan menjadi yang lebih produktif dan secara berkesinambungan. Itu strateginya. Gitu.
terkait dengan tenaga atau personil Babin Kamtibmas ya, Kamtibmas. yang di desa-desa itu yang sempat dikeluhkan soal kekurangan personil itu, kira-kira tanggapan dari Pak Kapolres sendiri bagaimana? Oke, kalau masalah kekurangan personil untuk personil Polres ND maupun Polda NTT sendiri itu masih kita hanya mencakup 43% dari jumlah DSP atau jumlah yang seharusnya. Itu menjadi beban kinerja buat kami. Tapi nanti akan saya analisa lagi beban kinerjanya dari masing-masing Babin Kamtibmas agar semuanya paling tidak bisa sedikit tercover. Saya tidak bisa menjanjikan bahwa satu polsek akan dilebihkan Babin Kamtibmas, yang satunya tidak. Kita harus dianalisa dulu, analisa beban kerjanya. Mencukupi atau tidak, sesuaikan dengan jumlah personil yang ada di Polres.